What's up guys, kembali sama gue Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini gue akan mereview sebuah figur yang kalau bisa dibilang ini dapat views paling banyak ya di channel gue. Dan figurnya pasti udah kelihatan di depan kalian ini ya, di depan ya inilah pokoknya. Tapi yang akan gue review bukan si ini lagi, bukan SIC atau bukan Iksa lagi. Pokoknya yang gue akan review adalah ini. Ini adalah sebuah figur yang kalau bisa bilang terkenal di kalangan pecinta tokusatsu ya kayaknya ya. Kalau pencinta anime gitu kayaknya kurang ya. Kecuali kalau emang dia tahu Kamen Rider atau Ultraman gitu pasti tahu lah figurin apa, karena ya emang terkenalnya di kalangan pecinta tokusatsu ya, karena figurnya serinya yang ngeluarinnya ya itu. Paling sama Marvel lah, ada beberapa Marvel gue lihat waktu itu pernah. Nah, figur ini adalah SIC atau Super Imaginative Chogoken. Super Imaginative Chogoken ini adalah keluaran dari Tamashii Nation, kalau bisa dibilang sama kayak SAF lah. Ada beberapa perbedaannya. Nah, nanti akan gue sebutin ya saat gue menjelaskan itu apa. Sama gua ini kalau bisa bilang terima kasih kepada kalian yang telah nonton video gua. Sekarang lanjut kita ke penjelasan SIC. Nah, SIC sendiri ini kalau bisa dibilang adalah sebuah figur yang kalau bisa dibilang nggak beda jauh sama SAF ya. Cuman SIC itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu tingginya yang pasti. Nah, kalau SAF itu setahu gue itu tingginya sekitar 13 sampai 15 ya. Pokoknya kalau untuk dibandingin sama figur-figur lain itu se-Figma lah. Figma sama HG Gundam ya. Dan yang kedua itu adalah desainnya ya. Kalau SAF dari yang gue lihat itu dia itu lebih fokus untuk kayak akurat ke yang aslinya gitu, kayak yang di serinya ya, nggak ada desain-desain beda, jadi benar-benar akurasi ke serinya. Tapi kalau untuk SIC atau Super Imaginative Chogoken ini dia desainnya beda, karena kalau dari kalian lihat nih mungkin bisa kelihatan ya, dia itu desainnya tuh lebih kayak apa ya, bukan gore ya kalau bisa dibilang ya, tapi lebih kayak biar agak lebih keren lah kalau gue boleh bilang. Jadi nggak kayak nggak kayak serinya, ada beberapa perbedaan ya gitu ya. Pokoknya ini kayak kalau kalian tahu seri Kamen Rider Amazon tuh yang baru bukan yang dulu, ya hampir segitulah. Nah, yang ketiga ini ada part yang berbeda. Nah, untuk SAF sendiri dia itu kan partnya basically plastik ya. Kalau bisa dibilang full plastik, tapi emang ada bobotnya, ada beratnya pasti ya. Tapi kalau untuk SIC ini kalau menurut gue ini ada part yang namanya diecast. Nah, diecast itu adalah sebuah part besi ya, jadi ada bobotnya gitu. Dan ini nanti kalau nggak salah di artikulasi gue liatin nanti, dari part diecastnya gue liatin. Dan SIC ini pun juga ada part diecastnya. Nah, kalau kalian pengen tahu part diecast itu di daerah mana aja, atau kalau bisa bilang di bagian mana aja untuk di SIC yang ini, silakan nonton video gue yang sebelumnya, yaitu SIC Kamen Rider Iksa. Nah, sekarang yang akan gue review ini Kamen Rider siapa sih ini? Masih yang pecinta Kamen Rider pasti tahu ini, tapi kalau yang nggak kenal Kamen Rider pasti nggak bakal tahu. Untuk Kamen Rider yang akan gue review ini adalah bernama Kamen Rider New Den-O Strike Form. Nah, gue nggak akan jelasin serinya apa, pasti ya nonton sendiri aja lah. Bagus kok serinya itu, komedi gitu, gue suka Kamen Rider kayak komedi gitu. Nah, tapi kalau untuk karakternya mungkin gue akan jelasin. Nah, dari yang gue baca-baca ya di yang pasti Wikipedia, si New Den-O ini kita manggilnya Strike Form aja ya. Si Strike ini adalah cucu dari karakter utama dari serinya itu, yaitu Yutaro kalau nggak salah namanya. Jadi ini cucunya, dari masa depan dia datang. Dan mungkin itu saja untuk bacot gue penjelasan tentang SIC sama siapa ini Kamen Rider akan review. Jadi langsung aja kita ke bagian artikulasi dan aksesorisnya. Nah, sekarang waktunya bagian aksesoris dan artikulasi dari SIC Kamen Rider New Den-O Strike Form. Oke, seperti biasa akan gue catat dulu. Nah, ini dia figur atau SIC Kamen Rider New Den-O Strike Form. Nah, dia bisa ngeliat ke atas segini, ke bawah segini. Untuk tangannya, seperti tangannya ini dia gak bisa 360 derajat ya, gak bisa full, cuma sampai belakang segini doang, sama depan segini doang, karena kehalangan sama bagian dada kan, bagian pundaknya ini. Dan pundaknya juga bisa digerak-gerakin ya, tapi cuma segini doang, tapi gak apa-apa. Dan tangannya juga bisa ditekuk sampai full sekali, dan tangannya bisa diputer pastinya. Dan gue ini pengen mention ya, mungkin di opini gue juga bakal gue omongin. Ini gampang sekali copot. Ini part diecast ya dari figur ini. Gue rekomendasi gue lem sih, cuman karena gue males jadi nggak gue lem, belum sempet. Untuk bagian perutnya atau dadanya nggak bisa lihat, dia hanya bisa bungkuk, bungkuknya nggak banyak, ke atas segini. Untuk kakinya sendiri dia bisa ke atas ke depan sampai segini doang.
Dan ke belakang ya lumayan lah. Itu kakinya bisa ditekuk setengah doang seperti SIC Ixa gue, dan untuk kakinya bisa ke bawah segini doang dan ke atas ya segini, dan di bagian ujungnya juga bisa di my god. Nah, gue pengen mention part diecast-nya. Yang pertama itu ada pasti di sini yang gue bilang gelangnya. Terus kedua di bagian sininya nih. Kaki ini sampai sini. Ini diecast. Tapi selain itu gak ada lagi sih ya. Gak ada part diecast lagi. Sekarang waktunya bagian aksesorisnya ya. Gue langsung aja gue. Untuk aksesorisnya, ini akan gue liatin dari sini. Nah, ini ada tangan untuk megang senjatanya. Ada tangan yang tangan biasa gini kayak tangan res, tangan buat megang senjatanya lagi, sama tangan yang sama kayak ini, cuman beda kan ini kanan kiri lah pokoknya. Nama kalian dapet kartu DNO-nya ini, kartu bentuk berbanya lah. Ini juga kalian dapat banyak kayak pedang-pedangan gitu. Kalau kalian nonton DNO kan si Momotaros atau si Kamen Rider DNO itu kan bisa gabung-gabungin antara benda-benda ini jadi pedang ini. Tapi di sini nggak bisa sih, cuman buat nyantolin di sabuknya aja. Dan ini aksesoris yang paling gue suka ini. Ini namanya Teddy. Nama aslinya nama aslinya gue tulis aja lah. Dan kenapa gue suka sama ini, walaupun ini memang agak mengkok ya, tapi gak apa-apa karena di sini kayak ada dry brush ya. Gue sebagai pengoleksi figur Gundam, sama gue juga suka nge dry brush. Gue suka banget bagian sini kayak ada karat-karatnya gitu tuh. Mungkin kalian nggak kelihatan ya, tapi di sini ada kayak bagian karat-karatnya, di sini juga ada. Dan ini ada mukanya. Nah, mungkin itu saja untuk bagian ini kan aksesoris dan artikulasi dari SIC Kamen Rider New Den-O Strike From ini. Jadi kita langsung aja ke bagian skor dan opini gue tentang figur ini. Nah, sekarang waktunya bagian skor dan opini gue tentang si SIC yang ini. Untuk pertama skor yang pasti ya. Untuk artikulasinya gue akan ngasih skor 3,5. Dan untuk desainnya gue akan kasih 4. Untuk overall 3,8. Kenapa artikulasinya gue kasih 3,5? Karena ada beberapa minus di figur gue ya. Tapi gue gak tahu figur-figur kalau yang punya kalian ya. Kalau misalnya punya SIC Strike From ini. Yang pertama itu minus artikulasinya itu ada bagian sininya nih. Dia ini agak susah untuk di pose. Bukan agak pose longgar ya kalau bisa dibilang. Untuk desainnya yang gue juga kurang suka adalah entah kenapa Kamen Rider ini kelihatan cungkring banget dari samping sini. Ini yang gue nggak suka sama figur ini. Nah, makanya gue kasih desainnya dari gue kasih sampai 4 ya. Ya, 4. Dan agak, kalau gue boleh jujur, di ininya juga desain yang ininya emang agak, kalau bisa bilang emang akurasi yang ke aslinya ya. Emang asli juga ada gini. Cuman karena ininya kayak gini jadi agak ngalangin gitu loh untuk kayak mose tangannya gitu. Karena kalau misalnya agak dikeluarin gini kan dia nggak bisa full banget keluar gitu kan. Karena kehalangan ini jadi gue kurang suka. Tapi untuk desain kamera itu gue suka sih ya. Sekarang waktunya opini gue. Untuk opini gue suka lah figur ini. Walaupun emang kalau gue bilang tadi desainnya bagus, cuman emang agak ngalangin ya untuk artikulasi ini bagian sini dan ada minus di sini. Tapi ya bisa gue lewatin. Dan bentuk tubuhnya juga masih bisa gue lewatin. Cuman yang nggak bisa gue lewatin ini nih. Mungkin di artikulasi tadi gue liatin ya. Jadi tuh gelangnya ini, itu dia ini part diecast ya. Jadi ini gelangnya part diecast dan dia ini gampang banget copot. Ini yang gue gak suka dari figur ini. Karena kalau kalian ganti tangan gitu kan, terus jatuh gitu kan, bisa ada bukan kesempatan ya, kayak ada potensi untuk hilang ini ada gitu loh. Dan ini buat gue kurang suka. Emang gampang sih ngebenerin, jika kalian pakai lem pakai lem Korea gini aja juga bisa nih dibetulin. Cuman karena gue lagi mager jadi ya nantilah. Dan untuk aksesorisnya menurut gue juga udah lumayan banget ya, karena udah lumayan banyak sih ya. Cuman yang gue nggak suka itu aksesoris yang pedang-pedang kecil itu gue nggak ngerti dah. Sebenarnya kan kalau di kamera Den-O itu yang asli kan yang pedang-pedang kecil itu kan seharusnya bisa untuk jadi pedang lagi kan. Cuman di sini cuman dicantol-cantol gini doang, dan itu gue kurang suka karena buat apa fungsinya gitu, cuma buat jadi pajangan doang. Dan itu saking ada kemarin gue nemu, jadi itu pedang itunya tuh yang ada di aksesoris kecil-kecilnya itu bisa copot dan pernah sempat hilang sama gue kan, dan makanya nggak pakai lagi ya karena takut hilang gue kan. Abis itu ketemu tuh, abis itu belum gue pasang lagi, biarin lah. Tapi untuk lain-lain selain minus yang tadi gue bilang itu gue masih suka gitu loh ya. Dan part diecast-nya di sini juga lumayan banyak ya. Figur ini gue rekomendasi ke kalian yang pecinta Kamen Rider New Den-O dan ngoleksi SIC kayak Den-O ya kan. SIC Den-O itu kan ada banyak ya, ada Momotaros pun juga ada SIC-nya. Dan ini gue rekomendasi banget ke kalian. Dan semoga yang kalau misalnya kalian beli figur SIC ini,
Semoga figurnya nggak kayak punya gue yang ininya agak longgar, terus ini juga agak apa namanya, ininya nggak ngepas gitu kan, gampang copot. Semoga nggak kayak gitulah. Itu saja dari gua. Oh ya, dan untuk harga Ice ini ya, ini kan tahun 2000, dari pokoknya di bawah 2010 lah ini pokoknya. 2010 gue lupa. Ini untuk udah termasuk murah ya untuk SIC ini. Ini harganya gue beli 600.000. Dan ini bener-bener menurut gue worth it banget ya. Karena SIC yang zaman-zaman sekarang gitu ya kan. Jangan kan zaman sekarang dah kayak Gaim, Oz gitu kan. Apa lagi? Oz gitu kan. Terus yang baru tuh Amazon, yang paling baru banget Kuga, Yuki, Faiz, itu udah mahal banget. 1,5-an lah, 1,5 ke atas lah pokoknya. Itu saja dari gua sepertinya untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan share lah ke teman-teman kalian yang pecinta tokusatsu dan pecinta anime, karena gue pasti bakal nge-review banyak figur-figur SIC lagi sama anime ya. Dan ditunggu, karena gue sedang PO sebuah figur Nendoroid yang waifu. Kayaknya waifu semua orang sini ya, nanti akan gue liatin gambarnya. Itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.